gara-gara karena masalah urusan teknis, masalah pasar. Padahal saya udah ketemu beberapa pengusaha travel dan tourism yang menangani para pejabat maupun para bisnismen yang mau datang ke Indonesia. Mereka itu bisa makan dinner, setting table dinner aja itu bisa menghabiskan $1.800 per orang. Gara-gara masalah visa, banyak yang cancel pergi ke Indonesia. Kedua, banyak di kedutaan kita itu kebetulan Bapak adalah mantan duta besar. Itu hanya ada atas pertahanan, atas perdagangan, dan atas imigrasi. Sementara seharusnya perlu misalkan ada atas lain yang ada kaitannya hubungan kedua negara. Misalkan kayak pariwisata, karena sekarang hanya ditangani oleh kementerian tertentu. Akhirnya banyak keindahan Indonesia yang tidak tersosialisasikan kepada masyarakat luar. Sehingga banyak sekali orang yang tahu Bali tapi tidak tahu Indonesia. Nah, kedua masalah pendidikan. Masalah pendidikan itu anggaran kita di beberapa kementerian yang di Dikbud maupun di Kementerian Agama itu masih relatif kecil untuk program pertukaran beasiswa. Hanya sekitar 7 miliar. Nah, itu saya rasa sangat kurang karena kita kalau mau punya human capital dan juga human investment, kalau kita misalkan mengambil mahasiswa-mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia, perputaran uang itu kan juga di Indonesia, Pak. Dan juga nanti orang-orang tersebut yang mendapat beasiswa dari pemerintah kita, nantinya juga kalau menjadi orang besar di negaranya, nanti hubungan Indonesia dengan negara tersebut akan menjadi semakin baik. Terima kasih, Pak. Kalau mengenai atasi, saya pikir memang tidak serta-merta kita bisa bikin tambah jumlah manusianya. Yang paling penting adalah perbaikan dalam negeri aja, mengenai infrastruktur. Karena infrastruktur kita dalam negeri itu turis, menurut saya itu masih sangat jauh dari baik. Misalnya kampung saya lah Danau Toba, begitu bagus Danau Toba itu, tapi Anda mau datang dari Kuala Lumpur ke sana 5 jam. Kenapa jalannya begitu jelek? Nah, harus diperbaiki menurut saya. Apakah jalan itu diperlebar? Apakah nanti airport dekat Silang itu bisa mungkin di dekat Danau Toba, terus kemudian bagi Danau Toba sendiri. Jadi banyak sekali memang turis destination kita yang masih belum dijangkau dengan alat transportasi yang bagus. Seperti saya kemarin Wakatobi itu saya diundang untuk memberikan ceramah pada 230 mahasiswa pelajar-pelajar dan mahasiswa teladan dari 26 provinsi. Saya melihat tadi infrastruktur juga jadi masalah gitu. Walaupun daerah sudah bekerja. Tapi saya kira secara bertahap kalau ekonomi growth kita bagus, tentu kita juga akan mempertimbangkan penambahan jumlah ATC di tempat di negara-negara yang punya turis peluangnya banyak datang ke Indonesia. Menyangkut masalah visa. Visa itu memang jadi isu ya, tapi sekarang sudah mulai diperbaikan. Saya lihat ada visa on arrival yang itu juga bisa cukup bagus, pelayanannya cukup cepat. Saya memang lihat di Turki misalnya visa on arrival itu waktu saya dari Inggris saya punya pesawat dengan istri saya itu 6 jam nunggu gitu. Jadi kami keluar itu hanya bayar $25, hanya antri terus keluar gitu. Nah, saya lihat di Jakarta sudah mulai dilakukan, memang agak sedikit lebih rigid daripada yang saya alami di Istanbul. Di Istanbul saya hanya dapat visa, terus kemudian saya dengan istri saya pergi makan 1 jam, ada restoran bagus di situ, ya pulang lagi terus kami bisa boarding pesawat naik. Hal semacam itu saya kira memang harus ada perbaikan-perbaikan di Indonesia di masa depan. Masalah pendidikan tadi, pemerintah ini pun anggaran belanja pendidikan kita nggak kurang, itu 20% dari APBN. Itu ekuivalen sekarang kira-kira 400 triliun atau setara dengan hampir $39 miliar. Itu angka yang luar biasa banyak sebenarnya. Hanya pertanyaannya saya sendiri ya, bagaimana pemanfaatan dengan benar? Misalnya guru-guru SD kita, SMP, SMA di luar Jawa, atau mungkin nggak usah luar Jawa, di Jawa yang di gunung sana itu kualitasnya tidak sama, jadi sangat heterogen gitu.
Nah ini mungkin yang perlu diperbaiki. Dan kemudian guru-guru di daerah terpencil itu juga yang mungkin dari Jawa yang hebat-hebat perlu juga dikasih insentif supaya mereka mau tinggal di daerah rural area. Kenapa? Jadi sana nggak ada Starbucks, di sini ada Starbucks, di sana nggak ada McDonald, di sini ada McDonald. Kenapa saya kerja di sana? Saya profesor di UI atau di ITB, padahal penerimanya sama aja. Nah kalau dia bisa kan harus ada sebenarnya seperti di kedutaan besar itu, duta besar yang bertugas pada pos-pos yang sulit itu mendapat ada insentif atau tunjangan kemahalan karena bertugas di tempat yang sulit. Hal semacam itu mungkin di Indonesia harus ada. Ada bayangkan di Wamena misalnya, apa di jangan Mapanduma misalnya. Itu orang jalan kaki aja bisa 6 hari sampai di situ. Saya buruh apa yang mau di sana? Lah kalau gajinya hampir sama, bedanya cuma 20%, dia bilang thank you good night mas sama kamu. Hal semacam ini detail harus dipikirkan. Dan saya lihat itu bukan tak mungkin diatasi, bisa kok, kenapa tidak? Asal aja terukur dengan bagus. Apalagi online lagi. Jadi penyelesaiannya online, karena kalau enggak ditipu lagi gaji bilang berapa, tapi enggak dibayar. Terima kasih. Terima kasih Pak Lut. Dari tadi Pak Lut tanya terus dari informasi. Boleh Pak ya, sekarang saya just info aja Pak. Ada 2 info ini. Kemarin ini untuk mengadakan acara ini, saya juga notify Polsek Ratu Hari. Saya bilang begini Pak, saya mau buat acara. Lalu dari Polsek komen begini, waduh katanya, di sini banyak bener ya di Menteng ini poskonya yang pendukung Jokowi. Ada di Cokro 100, ada di Terlopa 3, ada rumahnya Mulyati Sudibyo, ada di Jalan Lembang, ada di Cianjur. Terserah Mbak aja deh. Saya tanya, ada nggak sih relawan Prabowo di Menteng? Gak ada. Info kedua Pak, mungkin Bapak Ibu ingat bahwa 2 minggu yang lalu itu seperti biasa relawan-relawan di Bundaran HI itu ya deklarasi atau apa. Kebetulan relawan Prabowo dan relawan Jokowi itu Pak bertemu berhadapan. Yang membuat saya agak tercengang adalah relawan Prabowo itu pakai marching band. Saya itu tahu benar Pak, marching band is an expensive animal. Saya tanya, kok bisa ya ada relawan bikin marching band, ada yang ngasih info saya. Itu sih anak buahnya Prabowo juga. Itu info Pak, tapi ada komen nggak Pak? Ya memang Pak Jokowi ini ada satu juga, saya yang manusia lah, ada juga satu kelemahannya tadi. Kesederhanaannya itu juga ada masalah itu. Kadang-kadang karena mungkin beliau dikurus, makan itu dia nggak makan gitu. Tenang aja, saya udah lapar ini kemarin itu jalan, jadi belum bahaya. Baru mereka cerita, iya Pak, kami kalau yang itu beliau ini udah tahu, pokoknya makan aja sendiri gitu. Ya seperti itu tadi, karena kesederhanaan itu kadang-kadang juga punya hal-hal yang karena dia mengukur ke diri dia. Nah, saya bilang Pak Jokowi, Anda nggak boleh lapar-lapar Pak, ini harus makan juga, saya bilang. Tapi kan, iya Pak, dia makan juga. Jadi contoh-contoh semacam ini, tadi bicara marching band itu, saya kira nggak masuk akalnya itu yang berupa, apalagi ada kuda-kuda besar nggak. Ya habis, gimana saya lihat mobilnya ini lagi mobil gitu, saya bilang, waduh ini parah juga mobil gua, Mercedes mobilnya kijang gimana nih gitu. Ya sepatu gua Ferragamo, sepatu dia Cibaduyut gimana gitu ya. Tapi udahlah, itulah dia gitu. Jadi sudahlah, biarinlah begitu dia, kita begini, ya jangan merubah style kita, yang penting kita melakukan semua itu secara benar, ya secara halal. Itu aja saya pikir, karena kalau kita merubah style dia juga nggak bisa juga. Ya dia udah begitu. Jadi udah, ya itulah barang itu kan. Serius. Saya kadang-kadang kalau nengok dia itu kawan ini gitu kan, parah juga sembarang gitu. Tapi itu. Kenapa ya? Jangan khawatir, itu yang bikin kami cinta sama Pak Jokowi. Ya itu tadi, karena ininya itu. Jadi kalau saya balik itu pemimpin itu perlu hati, jangan lip service. Bilang saya tidak mau, saya pindah ini. Padahal hanya karena jabatan, hanya karena uang, kan repot itu. Ya, kemarin baru dipuji-puji bagus, totok pas tersangka. Saya jangan kumpul ya Bapak, saya nggak bicara siapa-siapaan. Relawan tadi? Iya Pak. Belum dijawab relawan Menteng tadi? Oh, kalau itu saya setuju Ibu. Saya nyari Pak, benar itu.
ini semua relawan Neta. Toto saya kemarin lihat ada naik 5 orang naik sepeda motor pakai relawan gitu. Baru itu yang saya lihat ada relawan Pak. Jadi satu kali kemarin di Menteng ini di mana? Menteng kemarin di daerah Tebet. Nah itu saya jalan kemarin pergi ke posko anak-anak kelompok Cipayung. Nah itu di depan saya lewat Pak. Itulah baru saya lihat satu relawan sumur umur. Ya kemudian marching band tadi itu, kemudian kuda tadi. Ada kuda jalan itu ini saya nggak mau ada kuda jalan gagah begitu. Di sini jalan tadi relawan dimakan pun kadang-kadang susah cari. Ini pakai kuda begini-begini, dalam makannya kuda 5 kali makan kita kan. Ini Pak Luhut dari nambah. Jadi waktu di Loyos Cup itu ya, waktu Ernie Ilyas itu kan dikhawatirkan Pak Jokowi ini visi dan misinya bagus tebal. Jangan sampai nanti merupakan itu tim suksesnya ya, tim suksesnya dari pakar-pakarnya. Dikhawatirkan nanti dalam debat nanti kan ada jadwalnya ya. Saya lihat di koran ada jadwalnya. Pak Luhut barangkali beritahu apakah beliau menguasai masalah masalah luar negeri tadi ditanyakan, karena Prabowo kan jelas beliau menjelajah ya, belusuan di luar negeri kan selama beliau di Jordania dan lain-lainnya lah Pak. Jadi Pak Luhut bisa berikan kami, karena kami setiap ada pertemuan dengan teman-teman yang pro Prabowo, beliau memang underestimate Pak Jokowi karena temperamennya memang begitu. Nanti dikhawatirkan dalam debat itu karena semua itu oleh pakar, dia tidak menguasai. Di dalam visi dan misinya bagus, tapi dalam penyampaian ini, mungkin Pak Luhut lebih tahu. Terima kasih Pak. Pak, saya ini nggak bohong loh Pak. Yang saya ngomongin tadi, ngomongin dia saya copy loh Pak itu, Pak Jokowi itu. Jadi misalnya kemarin di pesawat terbang, saya terbang dari mana? Dari Cirebon ke Bandung. Memang ini kalau ini dia konser, dia bilang Pak Luhut, ini kok saya lihat saya ditanya foreign policy gitu. Dia bilang foreign policy kan sederhana Pak, saya bilang sama dia. Lah kan dalam Undang-Undang 45 sudah ada. Sekarang kita sepanjang itu reciprocal, selesai. Yang ketiga, semua foreign policy apapun itu harus bermuara pada kepentingan nasional kita. Oh iya betul Pak Luhut. Oh saya kaitin pada ekonomi aja kepentingan kita. Ya sudah selesai Pak. Apalagi foreign policy yang mau. Kita ini kan sok gagah. Kita akan mendamai menjadi mediator antara Palestina dengan Israel. Dia bilang mau mediator gimana? Hubungan dengan Israel nggak ada. Begitu mati mau masuk di Israel ditolak. Kan susah. Jadi ini masalah kita sendiri. Nah, saya katakan sama Pak Jokowi tadi di pesawat. Saya kalau boleh ulun lembuk saya bilang sama beliau, Pak, Bapak kaitkan ekonomi aja. Kenapa Singapura menjadi menteri perindaknya menjadi menteri luar negeri? Karena lebih mengedepankan perdagangan kepentingan nasional dia. Bagaimana kita mengekspor sebanyak mungkin produk-produk kita, bukan bukan raw material, tapi sudah produk jadi keluar, punya nilai tambah, dan sedikit pun import dari luar. Itu semua yang membuat itu jadi bagus Pak. Dan saya lihat dia paham cepat ya. Oh iya saya nangkap Pak. Saya kan pernah juga dagang furniture di luar negeri, ekspor ini. Oh saya ngerti lagi gitu. Dia main skalanya kecil. Tapi Pak Prabowo kan belum pernah pengalaman. Dia baca-baca teorinya, iya ngerti dia, tapi dia pernah nggak rugi gitu. Ya Pak Jokowi bilang, Pak saya pernah rugi loh Pak, katanya ke ekspor ke Timur Tengah. Nah, kenapa rugi? Dia cerita karena sampai jet. Dia ngerti pajak Pak. Saya ini betul-betul sedih. Jadi kalau Adri Ningsih itu salah satu penasihat dia, cerita sama saya di rumah kemarin. Pak saya kaget karena dia ngerti pajak. Bagaimana dia membuat pajak di mana, inflasi di Solo itu menurun. Dia lakukan kiatnya, saya lakukan begini. Dia ngerti Pak. Jadi kalau debat, apa yang saya katakan dia akan ngomong. Mungkin dia akan ngomong sama Pak Prabowo, ya Pak Prabowo. Ya saya, ya mungkin masih kelas mana, Solo, kelas Jakarta. Tapi kan Bapak belum pernah pengalaman di kelas itu. Jadi masih pengalaman dia. Saya tidak takut Pak melihat itu. Saya malah tambah confidence mengenai kemampuan. Hanya memang betul kawan ini masih gaya pegang-pegang begini gitu ya. Saya bilang enggak Bapak begini Pak, begini gitu lah. Itu betul. Kalau itu sih memang benar. Ya kalau Bapak suruh dia berdebat bahasa Inggris ya kalah lah dia. Ya. Makanya nanti kalau beliau maju Pak, mestinya yang bagus teorinya itu penampilan itu ke depan Pak. Langsung dia tatap. Ya. Jangan di mimbar itu panggung,
hanya begini ini kurang komunikatif. Nanti Bapak bisa usulkan langsung aja maju. Mungkin ada slide-nya, ada PowerPoint-nya, dia yang lirik sedikit langsung tatap. Itu PD-nya tinggi, Pak. Tapi kalau kita hanya di depan gini, nengok-nengok gini, itu kelihatan tekstual itu. Mesti beliau langsung aja pegang mic ke depan, Pak. Seperti pramuka itu, Pak. Itu ABRI mungkin juga begitu. Itu mungkin lebih komunikatif. Kalau ada panelis mau bertanya, langsung aja tatap. Itu mungkin lebih dapat sedikit nilai tambah lah, Pak. Oke. Nilai tambah untuk komunikasi karena beliau banyak ahli komunikasi, beliau lemah di komunikasi dengan Prabowo. Jadi saya mohon Bapak-bapak pertanyaan itu kekurangan Prabowo, Pak Luhut. Kalau kita diskusi masalah ilmu, nanti harus beliau hadir. Jadi masuk kekurangan beliau itu di gesternya itu komunikasi lemah. Nanti di debatnya itu Prabowo kan memang vokalnya dari sononya begitu. Seperti Bapak katakan tadi, mau merubah Pak Jokowi ya sulit. Tapi kalau bisa dikasih sedikit nilai tambahnya, itu ke depan, langsung bawa mic, langsung Pak. Jadi tidak menghafal tekstual mungkin ada slide-nya mungkin ya, bayangan saya gitu. Mungkin itu Pak usulan saya Pak. Oke, saya sampaikan, tapi nanti tanggal 7 dia akan masuk dalam training center, kita akan servis dia dulu. Update, diupdate. Boleh kami bantu, Pak? Silakan. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya adalah Bidinamin. Saya mungkin aja ingin menanya begini. Kemarin ini waktu pemilu legislatif itu semua orang mengakui, baik pengamat atau pelaku politik, bahwa itulah pemilu legislatif yang paling brutal dalam sejarah republik ini, di mana uang sangat menentukan nasib seseorang. Nah, dalam konteks pilpres ini, yang ingin saya tanyakan dengan saya juga bagaimana solusinya adalah kita tahu bahwa di pihak kita ini, di pihak kita, urusan logistik ini tidak di sana, Pak. Nah, sementara sekarang ada perubahan yang sangat signifikan dalam perilaku pemilih kita. Saya kebetulan termasuk juga orang yang bertanding kemarin di pemilu legislatif dan memang luar biasa brutalnya. Yang ingin saya sampaikan begini, yang menarik bahwa kalau dulu itu ada namanya mungkin operasi intelijen di tingkat Babinsa, itu akan mengarahkan pilihan masyarakat desa melalui hitungan. Awas dong kalau nggak ini saya gebuk. Nah, tapi yang kemarin ini beda. Jadi ada operasi memang yang saya amati di lapangan, saya temui di lapangan yang disasar kepala desa dan mantan kepala desa dari orang yang berambut cepat dan berbeda tegak, itu mereka datang untuk mengarahkan kepada partai tertentu. Tapi mereka tidak lagi memperhitungkan bahwa tas yang berisi rupiah. Jadi dikatakan Pak Kades, tolong warga Anda diarahkan ke ini biayanya. Kalau Bapak masih kurang, hubungi saya lagi. Ini yang kemudian ini sangat brutal, Pak. Nah, ini saya katakan adalah bagaimana peran dari para purnawirawan tentara ini yang ada di Jokowi JK ini dalam mengatasi itu, karena ini memang sangat krusial. Sementara di biasanya juga di tanah juga tertaburan, Pak. Ini saya kira nanti perang strategi yang sangat luar biasa. Gitu. Kemudian yang kedua begini. Bapak mau tadi di daerah apa deh? Merata. Kalau yang saya ini Jawa Tengah. Kemudian begini. Tadi dikatakan oleh Bapak bahwa di sini marah sekali posko Jokowi JK. Memang iya daerah Menteng ini. Tapi sekarang yang mungkin kita lepas dari perhatian kita di desa-desa ini sudah sangat masif yang namanya gambar-gambar wakilnya Pak Luhut. Dan itu bahwa gambar itu juga menunjukkan bahwa di situ ada gerakan. Jadi mungkin mereka di kota ini di kelas menengah ke atas tidak terdengar, bahkan nyaris tak terdengar. Tapi di tingkat grassroots gerakannya luar biasa. Nah, ini yang mungkin yang perlu diantisipasi bahwa mungkin selama ini kita ini banyak berdiskusi berwacana di tingkat kelas menengah ke atas. Tapi bahwa pemilih kita itu adalah kebanyakan ada di desa-desa, ada di gunung-gunung yang itu mungkin sampai sekarang belum tersentuh. Saya kebetulan juga relawan, Pak. Saya juga untuk kampus yang muda di Jawa Timur sudah ada dulu di pesantren yang pernyataan tertulis semua dan itu di luar Pak Mahfud, Pak, yang sering memikir bahwa dia wakil yang muda. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa mereka juga perlu kesal. Ini Jokowi juga tidak ada gerakannya.
sehingga kemudian mereka bikin apa itu sendiri yang khas relawan. Tapi ini kan perlu sentuhan, perlu semangat bahwa memang dari pusat itu ada pengertian. Itu yang ingin saya sampaikan bahwa di bawah di grassroots ini yang tidak wakilnya Pak Luhut luar biasa gerakannya pada tingkat pada tingkat alat peraga. Tapi itu menunjukkan bahwa di situ ada gerakan. Sementara yang kita masih slow aja. Ya, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan ini Pak, terkait dengan wakilnya Pak Luhut lagi. Katanya dia bicara, tapi kok dia masih dapat pensiun ya? Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Mengenai alat peraga memang betul itu di mana dari PDIP memang kurang. Tapi sekarang saya kira enggak. Saya juga dengar banyak di sana masalah tidak aja. Justru di grassroots itu Pak Jokowi itu paling kuat sekarang saya lihat. Sebentar Pak ya. Dia belum sampai sini baru mau jalan dari sana Pak. Belum sampai dia baru mau jalan dari sana. Enaknya itu terserah aja kalau Pak Faru dari situ silakan lepas silakan itu aja ya oke. Tadi kalau menyangkut masalah alat peraga ya, tapi saya pikir dalam waktu tidak lama lagi ini akan masif dari kita karena dari kami saja mungkin ada berapa juta bendera, ada berapa juta leaflet, baju kaos segala macam akan jalan. Dan itu saya pikir dalam waktu tidak terlalu lama itu akan terjadi. Jadi saya tidak melihat bahwa sana itu lebih bagus dari kita tidak. Saya tidak melihat karena saya masih melihat posisi kita masih cukup aman. Gitu. Bahwa kita memang belum terintegrasi, masih ada berapa yes itu betul. Tapi kita jangan pikir di sana juga terintegrasi sama aja. Begitu kemarin ada yang tersangka itu goyang juga dan juga uang. Dana juga belum seperti yang kita bayangkan bahwa sana sudah juga tidak juga, masih juga ada masalah. Di kita malah saya lihat lebih banyak orang yang datang sukarela itu memberikan, seperti saya misalnya membuat bendera itu. Ada yang datang nyumbang 50.000 bendera, saya bayar Pak. Ada yang nyumbangnya bayar Pak. Gitu. Saya bilang saya nggak mau terima uang, kamu sumbang aja yang ini. Ada sumbang. Itu kita ada punya hampir 3 juta bendera misalnya. Itu semua sumbangan. Anda bisa bayangkan misalnya, itu orang kaget. Saya satu pesa pun nggak keluar itu. Itu 3 juta hanya bendera. Itu sekarang malah pusing nyetaknya. Kita bikin di Jakarta, Jawa, di mana? Jakarta, di Bandung, Jogja, sama di Surabaya. Itu distribusi. Kemudian termasuk tadi stiker-stiker mungkin berapa? 4 juta atau berapa? Terus kemudian mengenai leaflet tadi itu mungkin juga berapa? Mungkin 5 juta lebih. Dan ini kita masih terus ini mengenai bendera ini. Bendera ukurannya itu ada yang 3 kali 4 meter, ada yang 2 kali 3, ada yang ukuran berapa kecil-kecil. Itu yang nyumbang, saya bayar 1 juta bendera. Gitu. Ada yang malah bilang, kau bayar 1,5 juta bendera mau nggak? Jadi Pak saya bayar segitu. Gitu. Ada yang malah bilang, Pak mungkin Bapak butuh pesawat saya pakai, saya nggak butuh. Ada saya bilang TV-mu 50% ya gitu. Ya kau boleh terdaftar di sana, tapi kau juga kasih TV-mu kepada kami. Iya Pak. Gitu. Tidak ada juga. Kenapa itu dilakukan? Itu menurut saya satu indikasi bahwa mereka melihat bahwa Jokowi ini peluang menangnya jauh lebih bagus. Gitu. Di sana yang minta itu semua takut, hampir tidak ada. Gitu. Ada 1-2 yang kakinya aja pasang satu-satu gini-gini. Gitu. Tapi kalau di sini saya lihat, saya ngukurnya dari segi kan teman-teman pedagang ini kan hidupnya tajam ya. Dia gitu, oh ini bakal menang ini. Ya udah kasih minyak sini gitu. Kira-kira gitu. Itu salah satu kurang misalnya. Jadi kita lihat aja ke depan. Saya hanya lihat di posko saya nggak tahu di posko yang pusat ya. Tapi posko kita di Bravo 5 itu hampir tidak ada masalah kami. Kalau saya mau bilang hampir tidak ada masalah. Memang kita tidak kasih uang yang itu enggak, karena namanya relawan. Tapi kalau ongkos-ongkos jalan dia kita bayar. Dan sampai sekarang ya puji Tuhan semua. Ya saya mau bilang hampir tidak ada masalah. Saya ada masalah, saya telepon sekolah. Dia, ya udah Pak saya nyumbang apa? Kamu jangan kasih saya uang, kamu beli ini. Siapin ini di sini. Dalam siap. Jadi kalau itu tadi, yang kedua mengenai tadi pertama tadi apa? Money politik. Ya money politik itu kita mantau dengan cermat apa yang bakal terjadi. Tapi kita punya relawan cukup banyak
Ansor misalnya, Ansor itu penuh sama kita. Ya mungkin 80%-an, mungkin lebih ada sama kami. Muslimat, Ibu Kofifa itu full sama kami. Muslimat itu 20 juta. Dan saya lihat Muslimat itu ya ibu-ibu namanya, Dayham itu sama Ibu Kofifa. Itu mengawali. Dan itu agak beda, memang tidak bisa kita bandingkan antara pileg dengan pilpres. Pileg ini cuma 2 manusianya, kalau pileg itu kan banyak sekali manusianya. Jadi agak beda. Nah, yang kita takut memang di TPS nanti waktu pembawaan dia sampai di kabupaten. Bisa nanti perubahan formulir C tadi. Itu kita coba waspadai, kita akan terus terang mengawal. Memang jumlahnya kan hampir 500.000 ya TPS itu ya. Jadi itu memang satu masalah tersendiri yang perlu dikerjakan. Dan ya, sana berpikir begitu, kita pikir gini ya nanti sama-sama lah gitu. Ya kita lihat itu jadi masalah mungkin, jadi perlu kita khawatirkan lah. Gitu. Yang ketiga terakhir tadi Bapak tanya soal, oh ya. Jadi begini, kalau itu begini, dia masuk dalam Dewan Kehormatan Perwira. Dewan Kehormatan Perwira itu dipimpin oleh Jenderal Subagio, yang anggotanya itu semua bintang 3, dan ada dari Kumham waktu itu, dari Babinkum TNI. Nah, memang dalam rekomendasi itu, memang dia direkomendasikan begitu, tapi kemudian oleh Pak Wiranto itu dirubah menjadi dipercepat masa dinas pensiun karena pelanggaran insubordinasi tadi. Nah, pelanggaran itu yang menjadi kata kunci sebenarnya dilakukan, belum pernah terjadi dalam sejarah TNI seorang bintang 3 di percepat masa dinasnya karena membuat pelanggaran semacam itu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Pak Luhut. Nama saya Dimas, saya dari Asosiasi Penerbit Musik Indonesia. Coba saya kembalikan ke wilayah lagi setelah ngomong politik. Saya ingin titip Pak, titip pesan Pak dari industri musik. Kebanyakan dari kita itu memandang industri musik tidak terlalu sakit lah Pak, karena tiap hari nonton di TV artis glamor. Padahal saya kenal beberapa pencipta yang sampai sekarang masih jadi operator mesin cuci, mesin cetak. Gitu. Jadi keadaan industri musik Indonesia itu sakit dan kronis. Saya titip ini karena 2 alasan. Pertama, beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan Direktur Regional Google Hongkong di Jakarta. Saya bilang, banyak repertoar pencipta kita yang lu pakai di YouTube, ada iklan, ada pemasukan besar, uangnya kemana? Kok nggak ada saya? Dia jawabnya gampang Pak, ada duitnya, tapi negara lu nggak ngatur. Jawabannya sombong, tapi cukup efektif untuk membuat saya terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi gini, negara kita ini banyak ciptaan, hak ciptanya. Ketika saya ngomong dengan orang Google, saya bilang banyak ciptaan pencipta kami dipakai di YouTube, mendatangkan banyak revenue buat dia gitu dari iklan. Kemana? Kok kita nggak dapat? Dia bilang untuk penjelasan, untuk sinkronisasi, dia bilang ada gitu, tapi nggak bisa gue bayar ke lu karena negara lu nggak ngatur. Itu jawaban yang sangat sombong bagi saya. Tapi karena saya fungsional loyal gitu, ucapan itu cukup efektif untuk membuat saya diam. Karena memang tahu saya kalah. Yang kedua, undang-undang hak cipta kita tuh nggak pernah punya PP Pak. Kalau Pak Luhut tadi bilang bahwa Pak Jokowi itu hidup di tanah dan tidak hidup di awan, undang-undang itu awan ya, PP itu tanahnya. Padi tidak pernah tumbuh di awan, tumbuhnya di tanah. Jadi kalau ada undang-undangnya nggak ada PP-nya, tetap aja hidup itu belum di bawah. Ini banyak sekali yang memang sekarang mungkin saya juga terlibat diundang lah oleh pansus pembentukan undang-undang cipta yang baru gitu ya. Tapi ya tetap mainnya di undang-undang terus. PP tidak pernah. Yang ribut itu di bawah, di industri. Sehingga kalau industri orang yang punya uang, maksud saya anggota saya publisher itu yang dibikin untuk membuat kesepakatan kebiasaan industri
penciptanya sebagai orang yang mencipta. Nggak akan ada Rosa Pak kalau nggak ada Meli. Nggak akan ada Agnes maksudnya nggak kalau nggak ada Meli. Tidak akan ada Agnes yang ngetop kalau ciptaannya nggak bagus. Kita juga cukup terdidik oleh lagu-lagu ciptaan Ibu Sud, Pak Kasut, Pak Gali. Kita berutang budi sama mereka. Ini satu lagi Pak, ada seorang teman saya yang memegang ciptaan dari Gesang. Saya tanya, Kak, Gesang 1 bulan dapat berapa juta? Masih lah 15-20 juta aja. Cukup. Tapi nanti dulu Mas. 95% dari Jepang dan Belanda duitnya, Indonesia baru 5%. Kita sendiri nggak menghargai orang kita. Kenapa? Karena nggak ada aturan. Tidak ada aturan yang pasti. Terima kasih. Selamat siang. Ya kalau soal aturan saya kira nanti ya masukkanlah, masih banyak sih kalau mau negeri ini diperbaiki. Ya kita terlalu banyak selama ini berwacana-wacana. Ya. Wacana penting, tapi action itu juga saya kira masih lebih penting lagi. Nah itu yang harus diperbaiki. Ya kita sama perbaiki lah, nggak mungkin diperbaiki sama namanya Jokowi sendiri. Ya. Kalau nggak kita semua masukkan. Nah yang penting sekarang pemimpin itu mau mendengar itu dulu. Nah saya melihat Pak Jokowi ini orang yang mau mendengar dan mau langsung melakukan perbaikan. Itu saya pikir terjadi dari apa yang saya alami dengan dia aja berkomunikasi selama ini. Itu betul-betul kita bicara menyangkut masalah ini Indonesia segala macam. Saya senang, saya bangga dan bahagia saya menjadi bagian dari proses ini. Apapun nanti saya pikir saya sharing something untuk masa depan Republik ini yang saya tidak pernah terbayangkan mungkin 15-20 tahun yang lalu waktu saya masih di TNI. Terima kasih. Terima kasih Pak Luhut atas banyak sharing dan juga knowledge yang diberikan kepada kita. Sekarang Bapak Ibu berarti kita sudah bertambah knowledge kita untuk apa yang akan kita lakukan ke depan. Selanjutnya ini kita beri waktu untuk Bapak Panjaitan ada sebentar untuk ada ini Metro TV. Sementara kita menunggu Jokowi dari Malaysia Sebarani. Terima kasih Bu Desa. Saya kira mungkin yang dijelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu sebenarnya sudah jelas. Dan saya yakin bahwa kita hadir di sini dengan satu tujuan dan visi yang sama. Nah mungkin tentu kan kita harus bagaimana ini mengkonkretkan dukungan. Ya, mengkonkretkan dukungan itu seperti apa? Tadi Pak Luhut sampaikan kalau misalnya teman-teman ada running text di Metro TV misalnya, silahkan langsung menyumbangkan dana kepada rekening yang sudah ditetapkan. Itu rekening Pak, atas namanya jelas Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala. Itu ada BRI yang setahu saya hari ini akan dirilis lagi BCA dan beberapa bank yang lain. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya kita bisa mendukung di posko di Rumah Menteng ini, ya. Rumah Menteng ini dipimpin oleh Bu Tessa dan juga beberapa kita semua yang ada di sini. Itu tentu juga akan menyalurkan apakah itu dukungan berupa kaos, ya, gimmick-gimmick dan lain-lain. Nah, yang ketiga yang menurut saya penting adalah bagaimana kita bisa memastikan ada beberapa ini kebetulan. Salah satu yang saya temukan dengan teman-teman beberapa pengusaha, mereka ingin membantu, lalu mereka bertanya, apa yang harus saya lakukan buat Jokowi menang? Tentu kita semua bertanya itu. Pertama adalah pastikan bahwa keluarga Anda minimal teman tidur, kalau pasangan suami istri, memilih Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Itu dulu yang paling penting. Kita seringkali mohon maaf, kita begitu menggebu-gebu, tapi tanpa disadari ternyata mungkin anak atau keluarga kita memiliki pilihan yang berbeda. Nah, nomor satu adalah pastikan keluarga atau yang terdekat. Yang kedua, kalau misalnya Anda tokoh agama atau pimpinan
perusahaan atau punya komunitas, tadi ada asosiasi merek, asosiasi musik misalnya, ya, coba diyakinkan seperti tadi yang Pak Luhut sampaikan. Mungkin sebetulnya Pak Luhut itu baru menyampaikan kenyataan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala itu mungkin baru 10%. Lebih banyak lagi yang bisa kita eksplorasi di situ. Dan kita bisa akses banyak berita positif tentunya. Karena berita negatif itu, mohon maaf, itu tidak bisa diklarifikasi. Berita positif itu banyak. Misalnya kenaikan PAD di Solo, kenaikan PAD di DKI ya, tentang itu semua adalah karya beliau. Jadi setelah dipastikan, maka yang paling penting adalah pada tanggal 9 Juli, ya, pada tanggal 9 Juli itu teman-teman kita, saudara kita, pengikut kita, kalau kita tokoh masyarakat, kemudian karyawan kita memilih yang tepat, yaitu Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala. Jadi saya kira langkah-langkah ini yang penting untuk mewujudkan apa yang kita inginkan dengan kehadiran kita di sini menjadi satu langkah yang yang nyata. Yang pertama tadi adalah kalau Anda bisa memberikan sumbangan langsung pada rekening yang ada dan itu mudah diakses. Yang kedua adalah kalau bisa memberikan dukungan dalam bentuk logistik, yaitu ada kaos, kemudian bisa kartu nama dan lain-lain, ya. Yang ketiga, yang 3 langkah tadi, pastikan keluarga Anda, pastikan katakanlah di dalam komunitas Anda. Yang terakhir adalah pastikan tanggal 9 Juli ikut mencoblos Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kita aja Pak, acaranya jadi kembali dulu Pak. Kita mungkin nanti kalau ada yang mau konsultasi atau mau diskusi silakan. Ya, saya mengarah.